Baik, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri pengolahan citra digital dan kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membaca dan menampilkan gambar, membaca dan menampilkan citra pada Python. Baik, kita mulai saja. Kita buka IDLE-nya. Mari kita buka. Nah, karena kita akan mengerjakan lebih dari satu baris program, sebaiknya kita membuat file baru seperti itu. Baik, jadi pada Python untuk membaca dan menampilkan gambar, kita harus menggunakan pustaka khusus, library khusus, dan untuk membaca dan menampilkan citra itu kita bisa menggunakan library yang namanya Matplotlib atau Pillow atau OpenCV. Itu beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Dan untuk video kali ini, gambar yang saya ambil itu merupakan gambar standar yang biasa digunakan dalam pengolahan citra digital yang saya ambil dari kaggle.com. Ini saya cari saja melalui Google tadinya dan muncul hasil dari Kaggle. Saya download dari sini. Seperti itu. Itulah gambar yang akan kita pakai pada video kali ini. Baik, jadi kita gunakan, misalnya kita gunakan salah satu pustaka, misalnya kita gunakan dari yang Matplotlib, maka ini adalah kode yang telah saya siapkan, baris kode yang telah saya siapkan. Saya copy ke dalam filenya. Nah, di sini ada untuk membaca gambarnya, kita bisa lihat di sini image dengan plt.imread. Nah, di sini ini adalah nama file gambarnya. Ini bisa kita ubah apa saja sesuai dengan nama file gambarnya, dan pastikan ketika kita menyimpan file Python ini, pastikan kita simpan dalam folder yang sudah ada juga gambarnya di situ, atau gambarnya kita pindahkan ke dalam folder di mana file ini disimpan, seperti itu. Jadi misalnya saya buat di sini nama filenya project 21 seperti ini, saya simpan dan pastikan file gambarnya juga sudah dalam folder tersebut. Nah, ini sudah ada uji.bmp di sini. Nah, jadi di sini file gambar yang dapat diterima itu biasanya tipe ekstensi file-file gambar pada umumnya seperti JPG, JPEG, PNG, TIFF, BMP, GIF, seperti itu ya. Nah, di sini karena standar gambarnya menyediakan dalam BMP, saya pakai BMP di sini. Nah, di sini jadi kalau kita lihat struktur kodenya, di sini kita import dulu library-nya, Matplotlib. SPLT ini dialiaskan saja sehingga kita tidak perlu menuliskan, setiap kita memanggil Matplotlib kita tidak perlu menuliskan matplotlib.pyplot seperti itu. Seperti di sini. Jadi kalau misalnya kita tidak buat SPLT, ya kita harus ketikkan ini terus .imread seperti itu. Jadi imread ini adalah metode yang untuk memuat gambar ke dalam Matplotlib seperti itu. Jadi kalau kita lihat keterangannya, dia akan memuat gambar dan memuatnya ke dalam array NumPy. Jadi NumPy ini juga library pada Python sebenarnya. Jadi NumPy ini berarti sudah tersedia dalam Matplotlib seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan, jadi ini perintah ini hanya untuk memuat gambarnya. Oke. Nah, untuk menampilkan gambarnya, ini metode yang digunakan imshow. Nah, image-nya seperti ini. Nah, jadi dia akan memuat gambarnya ke dalam figur Matplotlib-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk plt.axisOf ini, jadi kalau kita tidak off kan, maka akan muncul grid seperti itu, garis-garis. Nah, kemudian di sini
Uh, jadi ini hanya untuk merender ke dalam ya. Jadi untuk menampilkannya ini melalui berita nih plt.show gitu, melalui metode show ini. Jadi kita jalankan saja, kita coba jalankan. Nah, jika Anda mendapatkan error seperti ini, no module name matplotlib, ini tandanya jadi sebelum menggunakan pustaka dalam Python, kita harus menginstal dulu pustakanya. Jadi di video sebelumnya ada saya singgung tentang pip. Jadi sini karena kita harus menginstal pustaka matplotlib, maka kita menginstalnya menggunakan pip tersebut. Jadi mari kita buka command prompt-nya. Command prompt, ketikkan saja cmd dalam search bar-nya. Nah, kemudian kita ketikkan, jadi karena kita maunya matplotlib, jadi pip install matplotlib seperti ini. Lalu kita tunggu instalasi, dan instalasinya ini online, jadi pastikan Anda terhubung dengan jaringan seperti itu. Maka kita tunggu saja instalasi pustakanya sampai selesai. Nah, di sini sudah dikatakan sukses install matplotlib versi ini. Nah, baik, karena sudah terinstall, kita tutup saja dan mari kita jalankan kembali. Nah, kita jalankan kembali. Mari kita tunggu. Nah, maka terbukalah gambarnya. Jadi mari kita coba kalau misalnya kita tidak masukkan tadi perintah access tadi ya, metode access tadi plt.access. Jadi kalau misalnya untuk membuat perintah untuk membuat komen suatu baris perintah pada Python, kita pakai simbol pagar saja seperti ini. Kita save. Terus misalnya tadi jadi ini dari matplotlib-nya seperti itu ya. Membuka gambarnya, kita tutup saja. Kemudian kita jalankan. Maka ada keterangan seperti ini. Baik, kita tutup. Jadi ya, supaya gambar yang dihasilkan lebih kelihatan bersih, kita panggil karena secara default ini saya plt.access on gitu ya. Tapi kita matikan keterangannya itu tadi. Baik, mari kita save. Nah, ini contoh menggunakan matplotlib. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan misalnya pillow. Jadi saya buat file baru lagi. Bisa langsung saja saya save, namanya project 22 seperti ini. Kemudian saya berikan kode yang telah saya siapkan sebelumnya. Pillow ya. Oke. Nah, jadi ini untuk memanggil pustaka pillow-nya. Nah, kemudian perintah untuk membuat gambarnya, image dot open ini. Jadi image ini tadi salah satu bagian dari pustaka pillow PIL, disimbolkan PIL. Kita pakai metode open. Nah, kemudian untuk pustaka pillow, ketika kita menampilkan gambarnya, tidak seperti matplotlib yang mempunyai aplikasi tersendiri untuk menampilkan gambar. Kalau pillow dia akan membukanya ke viewer default dari komputer Anda. Jadi kalau misalnya ini saya run, pustaka pillow ini saya sudah install sebelumnya. Jadi ketika saya run seperti ini, oke, saya save dulu. Kita tunggu saja. Nah, dia akan membuka Windows Photo Viewer karena ini adalah viewer default dari perangkat saya. Kan telah terbuka gambarnya, berhasil telah terbuka gambarnya. Oke, kita tutup saja. Oke, kita coba pustaka lain, yaitu OpenCV.
kita buat lagi file baru, saya save dengan misalnya project 23. Nah, kalau kita menggunakan OpenCV, maka kode programnya adalah sebagai berikut. Oke, kode berikut. Kembali lagi, pemanggilan pustakanya OpenCV, itu OpenCV itu CV2. Nah, kemudian untuk memuat gambarnya, imread, jadi mirip dengan matplotlib tadi ya. Imread juga cara memanggilnya. Bedakan dengan pillow, dia nama metodenya itu open seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk menampilkan gambarnya, nah metode yang kedua namanya imshow. Nah, panggil ini nilai pertamanya, kemudian panggil variabel di mana gambar disimpan. Jadi kalau di sini image, di sini image. Jadi kalau Anda buat di sini namanya gambar, di sini juga gambar, seperti itu. Nah, jadi perhatikan untuk OpenCV sama seperti matplotlib, dia punya aplikasi tersendiri untuk menampilkan gambarnya. Jadi dia tidak perlu viewer bawaan seperti itu. Nah, terus kemudian untuk perintah ini jadi perintah ini hanya untuk menunggu masukan key dari keyboard seperti itu. Yang ketika ditekan akan menjalankan perintah ini, yaitu dia akan menutup viewernya tadi. Jadi kalau kita tekan key apapun, itu dia akan jadi ketika gambarnya telah ditampilkan, ketika kita tekan key dari keyboard, dia akan menutup aplikasinya. Oke, untuk melihatnya kita jalankan saja. Baik, kita run. Nah, ini kalau mungkin diperhatikan, kok gambarnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk OpenCV, dia akan menampilkan resolusi asli dari gambarnya. Jadi berbeda dengan matplotlib tadi. Matplotlib dia akan sesuaikan tampilan gambarnya sehingga kita bisa melihat keseluruhan dari gambar yang kita muat. Tetapi kalau OpenCV dia akan tampilkan semuanya. Jadi kalau kita mau menampilkan sesuai dengan monitor yang kita punya resolusinya, ya kita harus scale dulu. Apa itu mungkin di video selanjutnya akan dibahas seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat resolusi asli dari gambarnya dari project video ini. Nah, uji BMP ini kalau kita taruh kursornya ke sini, kita lihat di situ ada dimensi 6000 kali 2908. Makanya sedangkan resolusi komputer saya itu adalah 1366 kali 768. Makanya sangat berbeda jauh. Nah, oleh karena itu, tadi kan ada perintah ketika saya tekan key sembarang, maka akan menutup ininya, menutup aplikasi OpenCV-nya. Jadi kalau saya tekan enter, nah, tertutup seperti itu ya. Nah, untuk membuktikannya kita coba di sini saya telah menyediakan gambar kedua, saya namakan uji2.bmp. Nah, kalau kita lihat di sini resolusinya juga 749 kali 768. Oleh karena itu, seharusnya gambar ini akan tampil sepenuhnya di monitor saya. Sehingga ketika saya menggunakan uji2.bmp seperti ini pada OpenCV ya, kemudian saya run kembali, nah, maka tampil seluruhnya gambarnya seperti itu. Karena memang sesuai dengan monitor saya. Oke, saya tutup. Nah, jadi kita pada video kali ini kita telah melihat bagaimana cara untuk membaca dan menentukan gambar dan melalui ketiga pustaka tadi, yaitu matplotlib, pillow, dan OpenCV, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita dapat menyesuaikan pustaka apa yang kita butuhkan untuk menampilkan gambar yang kita inginkan dan ya sesuai dengan tujuan program kita seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.